Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Practice for Nursing course. Previously, we have talked about checking vital signs, and for this occasion, we're going to move on to the next topic. The topic today, as you can see on the slide, is reinforcing a dietary program. Bahasa Indonesia, we call it menguatkan satu program diet. Okay, in this topic, we're going to talk about how to explain a diet to a patient, why they have to do a diet, and based on what, why they have to do a diet. Okay, right. I don't want to go around the bush. Let's go to the next slide. Well, for this occasion, we have key topics. Topik-topik kuncinya adalah seperti ini. The first one is actually vocabulary, and the second one is expression. Jadi topik utama kuncinya adalah ada vocabulary yang berhubungan dengan diet, dan yang kedua adalah expression atau ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari nanti. Vocabulary-nya mengenai apa? Okay, the first one is about taste atau rasa. Taste atau flavor, boleh gitu ya. The second one is vegetables and fruits, tentang sayuran dan buah-buahan. And the third one is food and drink, makanan dan minuman. While about the expression, there are 4 key expressions that we are going to learn today. The first one is recommending a diet. Di sini kita belajar bagaimana merekomendasikan diet kepada pasien. Apa sih kalimat apa yang akan kita gunakan supaya kita bisa menjelaskan buah diet untuk pasien. The second one is rationale. Rationale or reason. Jadi biasanya ketika kita merekomendasikan diet, misalnya Anda harus makan ini, Anda tidak boleh makan ini, biasanya pasien akan bertanya kenapa? Why? Kenapa tidak boleh makan ini? Nah, di sini di rational expression kita bisa mengungkapkan alasan pasien kenapa tidak boleh memakan makanan tertentu atau minum minuman tertentu. Ya. The next one is patient's expressions. Maksud patient expression ini adalah ekspresi-ekspresi atau pertanyaan yang biasanya diajukan oleh pasien mengenai diet atau mengenai makan, misalnya gitu ya. And the last one is other expression. Jadi ada ekspresi yang lain mengenai diet ini. Nanti kita lihat ekspresi atau ungkapan apa saja sih yang biasanya diungkapkan dalam topik ini. Okay, let's go on to the next slide about the vocabularies. Okay, in this vocabularies, dalam vocabulary ini atau kosakata, I want you to study and repeat the pronunciation of these categories. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, ada kategori taste atau rasa, vegetable and fruits itu sayuran dan buah-buahan, dan ketiga adalah food and drink, jadi makanan dan minuman. Di sini ketika Miss menjelaskan misalnya tentang taste, bagaimana pronunciation-nya, I hope that you can repeat it. Jadi ketika Miss mengungkapkannya, kalian ikuti langsung, gitu ya, supaya bisa langsung latihan bagaimana cara mengungkapkan atau melafalkan vocabulary ini. Ini kosakatanya sangat dasar karena jenis buah-buahan sayuran seperti itu kan sudah dijelaskan di level-level sebelumnya. Kalian pasti sudah mengetahui. Tapi pronunciation-nya kita latih lagi. Okay? Ya, yang pertama adalah tentang taste atau rasa. It's about taste. Ada beberapa kosakata yang mewakili rasa ini. Di sini ada lumayan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 13. Yang masing-masing, yang mungkin sebagian besar sudah mengetahui ya, tapi ada juga yang
perlu dijelaskan karena kosakata ini mungkin tidak terlalu banyak digunakan oleh kalian sehari-hari. Okay, now I will pronounce the word and you have to repeat it. Okay, baik. Misalkan melafalkan katanya dalam bahasa Inggris dan kalian harus mengikutinya secara pribadi, gitu ya, masing-masing. Pungent, pungent, pungent. Spicy, spicy, spicy. Hot, hot, hot. Mild, mild, mild. Salty, salty, salty. Too much salt, too much salt, too much salt. Sour, sour, sour. Sugar-free, sugar-free, sugar-free. Sweet, sweet, sweet. Bitter, bitter, bitter. Yang bitter ini boleh dibaca bitter atau bitter. Okay? Tasteless, tasteless, tasteless. Flat drink, flat drink, flat drink. Insipid, insipid, insipid. Okay? Sudah latihan pronunciation-nya. Mari kita bahas apa artinya ya. The first three words, pungent, spicy, and hot. Nah, pungent ini artinya itu bisa berbau tajam atau rasa yang tajam. Pungent ini biasanya digunakan misalnya yang berbau tajam itu seperti durian, wasabi, kemudian yang sangat rasa-rasa yang sangat terlalu pedas misalnya seperti itu bisa dipakai pungent. Okay, misalnya the food is pungent. So durian is pungent, has a pungent smell, yang menyengat atau tajam. Ya. Spicy and hot itu sama-sama artinya pedas. Yang pungent juga bisa diartikan pedas sebenarnya, tapi yang lebih tajam saja gitu. Kalau spicy and hot dia maksudnya pedas, tapi ya tidak terlalu tajam gitu ya, baik dalam hal rasa ataupun dalam baunya. Nah, untuk spicy biasanya dihubungkan dengan rasa-rasa yang pedas karena ada bumbu atau karena ada rempah-rempahnya misalnya gitu. Misalnya ada lada itu kan hangat ya di indera perasa kita. Nah, itu bisa pakai spicy juga. Ya. Oke, jadi perbedaan antara pungent dengan spicy dan hot itu adalah ketajaman akan rasa dan baunya. Ya. Next one, mild, salty, and too much salt. Jadi kalau mild itu artinya kalau secara harfiah disebut diartikan halus gitu ya. Nah, kalau dalam rasa itu berarti rasanya tidak terlalu kuat gitu ya. Kalau mild itu. Kalau salty artinya asin, mengandung garam. Kalau too much salt berarti terlalu asin atau terlalu banyak garam. Next, sour. Oke, dari ekspresi
Yang ada di slide saja bisa ditebak sour itu adalah asam, rasa asam. Sweet and sugar free. Sweet yang pasti manis, sugar free berarti bebas gula. Ini kebalikannya ya. Yang ada yang manis, ada yang bebas gula. Bitter. Bitter atau bitter itu pahit. Insipid or tasteless itu bisa diartikan sama, yaitu hambar atau tidak memiliki rasa apapun. Ya. Okay. Previous vocabulary is about taste and now it's about vegetables and fruits. Oke, kalian pasti sudah tahu apa sayur-sayur apa saja nanti yang ada di dalam gambar. Jadi misalkan mengucapkan pelafalannya saja. And as usual, you have to repeat it by yourself. Kalian ulangi lagi bagaimana cara pelafalannya yang betul. Next, okay. An apple. An apple. An apple. A banana. A banana. A banana. A star fruit. A star fruit. A star fruit. A coconut. A coconut. A coconut. A durian. A durian. A durian. A Eugenia fruit. A Eugenia fruit. A Eugenia fruit. Grapes. 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 Jackfruit. 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 Lemons. 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 Limes. 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 Mango. Mango. A mango. A mangosteen. A mangosteen. A mangosteen. Oranges. 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 A pineapple. A pineapple. A pineapple. A rambutan. A rambutan. A rambutan. Sour sops. Sour sops. Sour sops. A watermelon. A watermelon. A watermelon. Strawberry. A strawberry. A strawberry. Dates. 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 A cabbage. A cabbage. A cabbage. A carrot. A carrot. A carrot. A corn. A corn. A corn. Maize. Maize.
May. A cauliflower. A cauliflower. A cauliflower. A cucumber. 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 A cassava. A cassava. A cassava. An onion. An onion. An onion. Shallots. 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 Garlic. Garlics. Garlics. Peanut. Peanut. Peanuts. Potatoes. 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 Peppers. 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 Spinach. 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 Sweet potatoes. Sweet potatoes. Sweet potatoes. Okay, that's all for the vegetables and fruits. I hope you can repeat it after me. And now is the word of food and drink. Makanan dan minuman. Let's go on. Biscuits. 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 Bread. 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 Butter. 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 Cheese. 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 Oke, untuk cheese ini seharusnya pakai S ya, bukan pakai Z. Tapi dalam pronunciation atau pelafalannya pakai Z. Ini diperbaiki lagi ya. Ini pakai S harusnya. Tapi di pronunciation-nya adalah cheese. Cheese. Okay, let's move on. Cake. 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 Plain rice. Plain rice. Plain rice. Soup. 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 Soy sauce. Soy sauce. Soy sauce. Ketchup. 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 Vinegar. 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 Wet. Sorry, it should be wheat. 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 Mineral water. Mineral water. Mineral water. Fresh water.
fresh water, fresh water, sparkling water, sparkling water, sparkling water. Okay, that's all for the vocabularies about taste, vegetable and fruits, and also foods and drinks. Okay, I hope you can repeat it again because it is uploaded, so you can repeat how to pronounce it from the video. Okay, and we're going to move on to the expression. The first expression that we're going to learn, yang akan kita pelajari, ekspresi atau ungkapan yang pertama adalah how you offer food, atau bagaimana kalian menawarkan makanan kepada pasien. Let's see. Oke, sebelumnya perhatikan dulu ini ada catatan yang berwarna biru, pink, dan hijau. Untuk yang warna biru seperti ini kata breakfast. Ini berarti kalian bisa menggantinya dengan jenis makan yang lain ya. Misalnya lunch atau makan siang, supper dan dinner itu makan malam. Oke, jadi bisa diganti oleh kata-kata ini. Kemudian yang tanda pink, yang warna pink berarti kalian pilih salah satu saja. Apakah mau pakai do di sini atau pakai kata will. Dan yang warna hijau dalam kata type of food, kalian isi atau pilih salah satu jenis makanan. Ya, jadi di sini ada type of food, tidak dibaca type of food, tapi harus diisi dengan salah satu jenis makanan. Oke, kita langsung saja ke ungkapan yang pertama dalam menawarkan makanan. What would you like to have for your breakfast? What would you like to have for your breakfast? What would you like to have for your breakfast? Oke, artinya apa yang ingin Anda makan untuk sarapan, gitu ya. The second one, what do you like for your breakfast? What do you like for your breakfast? Artinya sama saja dengan yang atas, apa yang ingin Anda makan untuk sarapan. The third expression, what do you have for your breakfast? What do you have for your breakfast? What will you have for your breakfast? What will you have for your breakfast? Ini apa yang akan Anda makan untuk sarapan. Intinya sama saja ya dengan ekspresi-ekspresi yang sebelumnya. Expression number 4. What would you like to have for your breakfast? What would you like to have for your breakfast? What would you like to have for your breakfast? Number 5. Do you like blah 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 for your breakfast? Misalnya Miss kasih contoh porridge. Porridge itu bubur ya. Yang type of foodnya diganti dengan bubur. Do you like porridge for your breakfast? Do you like porridge for your breakfast? Okay. Nah, kalian boleh memakai salah satu dari ungkapan-ungkapan ini untuk menawarkan makanan kepada pasien. Yang mana saja boleh. Okay. Yang penting kalian sesuaikan dengan jam makannya. Kalau misalnya mau menanyakan atau menawarkan makan siang, berarti breakfast-nya diganti dengan lunch. Kalau untuk makan malam, berarti diganti dengan dinner atau supper. Alright? Dan untuk yang type of food, kalian boleh menyesuaikan dengan makanan yang kalian tawarkan. Misalnya kalian menawarkan sop ayam, berarti do you like chicken soup for your breakfast? Gitu ya. Atau dengan makanan yang lain. Okay. Next one. Nah,
ketika menawarkan makanan, kalian juga harus memperhatikan tentang kondisi pasien. Jadi, you have to assess patient first. Jadi, kalian harus menilai dulu pasien. Apakah pasien tersebut punya alergi terhadap makanan atau ada makanan-makanan yang dilarang untuk pasien. Ya, jadi kalian harus tanya dulu baik kepada pasiennya langsung atau misalnya ke melihat medical recordnya atau rekam medisnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menanyakan sesuatu kepada pasien, misalnya tentang alergi, maka ada ungkapan yang bisa kalian pakai. Okay, the first one is, are you allergic to bla bla bla? Oke, seperti yang tadi ya, yang warna hijau berarti diganti dengan jenis makanan yang akan kalian tanyakan. Misalnya di sini apakah alergi udang? Contohnya ya, berarti kalian bisa mengungkapkannya dalam bahasa Inggris seperti ini. Are you allergic to shrimp? Are you allergic to shrimp? Oke, selain itu bisa pakai ungkapan yang selanjutnya. Do you have any allergy to shrimp? Do you have any allergy to shrimp? Oke, begitu ya. Boleh pakai expression yang atas atau expression yang bawah. Kemudian type of food-nya, jenis makanannya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. The next one. Nah, inti dari presentasi ini kan tentang menguatkan program diet dan bagaimana cara kita menyampaikan program diet tersebut kepada pasien ya. Nah, sebelum menjelaskan program diet itu, berarti kalian harus ada introduction dulu lah gitu ya, atau mukadimah kalau bahasa Arabnya gitu. Jadi makanya kita akan menggunakan ungkapan-ungkapan ini untuk memberitahu pasien bahwa apa yang akan kita lakukan. Gitu ya. Kalau tadi kan yang checking vital signs, I'm going to check your vital signs, misalnya seperti itu. Atau I'm going to check your blood pressure. Nah, sementara itu untuk yang mengenalkan atau menguatkan program diet, kita bisa pakai dua expression ini. The first one is, now I want to explain the dietary food that is good for your health. Now, I want to explain the dietary food that is good for your health. Artinya, sekarang saya akan atau ingin menjelaskan tentang makanan-makanan diet yang bagus untuk kesehatan Anda. Gitu ya. Atau kalian bisa pakai expression yang kedua. I'm going to recommend a dietary program. I'm going to recommend a dietary program. I'm going to recommend a dietary program. Yang artinya, saya akan merekomendasikan satu program diet untuk Anda, maksudnya untuk pasiennya. So, ya. So, you can use the first one or the second one. Right? After introducing, after knowing that you will recommend a diet, this is the time for you to recommend your diet to patient. Jadi ini adalah ekspresi yang kalian gunakan ketika kalian merekomendasikan sebuah diet. Ketika kita menjelaskan tentang diet, pastinya berhubungan dengan apa yang harus kita makan atau apa yang pasien harus makan, harus perbanyak makannya, dan yang harus pasien kurangi jenis makanan atau minumannya, ya. Jadi di sini kita bisa memakai expression ini untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, kalian ini dulu kasih dulu aba-abanya bahwa kita bahwa pasien harus mengikuti program diet. Kalian pakai expression ini. Okay, you have to go on a dietary program. Okay, Mr. White, kemarin brown, sekarang white. Okay, Mr. White, you have to go on the recommended dietary program. Ya, jadi bisa memakai langsung nama pasiennya.
Tuh. Boleh pakai yang pertama, boleh yang pakai yang kedua. Setelah itu, kalian langsung menjelaskan makanan apa saja yang bagus untuk kesehatan pasien tersebut. Misalnya, yang kedua nih, expression yang kedua. Fruits are good for your health. Atau drinking vegetables are good for your health. Consuming vegetables is good for your health. And drinking a lot of water is good for your health. Jadi di sini kalian mengungkapkan bahwa mengkonsumsi banyak buah-buahan itu bagus untuk kesehatan Anda, atau meminum banyak air putih itu bagus untuk kesehatan Anda, atau bisa yang diganti dengan makan tipe-tipe makanan yang memang dibutuhkan oleh pasien, ya. Atau kalian juga bisa menyebutkan you'd better consume more calories. Anda sebaiknya mengkonsumsi banyak kalori. Misalnya ada defisit kalori misalnya kayak gitu. Kalian bisa bilang ke pasien itu, you'd better consume more calories. Ya. Atau yang misalnya kurangan gula atau misalnya karbohidrat, bisa memakai you'd better consume more carbohydrates. Okay. Yang kurang buah-buahan, mengkonsumsi buah-buahan, kalian bilang you'd better consume more fruits. Dan bagi pasien yang kurang memakan sayur-sayuran yang berwarna hijau, daun misalnya bayam, kangkung, kale, seperti itu, kalian bisa bilang you'd better consume more green leafy vegetables. You'd better consume more green leafy vegetables. Okay. Dan kemudian kalau misalnya kalian ingin menambahkan bahwa pasien tersebut bisa makan sedikit jenis tipe makanan, misalnya makan yang goreng-gorengan atau misalnya yang manis-manis, kalian boleh menambahkannya dengan ungkapan seperti ini. You may consume sweet a little bit. You may consume sweet a little bit. Jadi Anda boleh mengkonsumsi permen atau makanan yang manis-manis hanya sedikit saja, yang tidak terlalu banyak. Kalau tadi kan yang harus diperbanyak itu seperti sayuran, buah-buahan, seperti itu. Nah, kalau yang menjelaskan hanya sedikit saja yang boleh konsumsi, bisa pakai ini ya. Contohnya lagi, you may consume fried food a little bit. Gorengan misalnya kayak gitu ya. Atau you may consume sugar a little bit. You may consume salt a little bit. Kalau misalnya boleh makan yang asin-asin sedikit. Oke, dan kalau misalnya dijadikan satu kalimat, kalian bisa lihat di sini. First one, contohnya, okay, you have to go on a dietary program. So, okay, you have to go on the recommended dietary program. Kemudian yang kedua, fruits are good for your health. Consuming a lot of water is good for your health. You'd better consume more green leafy vegetables. You'd better consume more calories. You may consume sweet a little bit. You may consume salt a little bit. Nah, ini adalah kalimat yang atau ungkapan yang kalian pakai kalau misalnya kalian akan merekomendasikan diet. Kalau yang tadi, yang ini kalau kita sebut rumusnya gitu ya. Jadi awalnya pakai ini atau diakhiri dengan ini, dan ini contoh kalimatnya langsung. Contoh kalimat yang lengkap. After recommending a diet,
Nah, selain merekomendasikan satu jenis makanan atau beberapa jenis makanan, pastinya ketika diet itu ada namanya larangan-larangan. Ya, tidak boleh makan ini, itu, atau tidak boleh minum ini, atau itu. Nah, cara kalian mengungkapkannya apabila ingin melarang pasien makan makanan tertentu, misalnya, kalian bisa pakai yang ini. Contohnya, diawali dengan frasa atau kalimat, you are prohibited to drink bla bla bla. Yang artinya, Anda dilarang minum bla bla bla. Diisi dengan jenis makanan atau minuman yang dilarang untuk pasien tersebut. You are prohibited to drink, atau you are prohibited to eat. Yeah. The next one, you have to avoid. You have to avoid. Yang artinya Anda harus menghindari makan makanan tertentu. Atau bisa juga, you have to restrict yourself to drink something. You have to restrict yourself to drink something. Kemudian bisa juga pakai you should avoid atau you should restrict yourself to drink apa? Kalau tadi kan pakai have to, ini should. Kalau have to itu artinya harus. Jadi you have to avoid berarti Anda harus menghindari apa? Sedangkan you should avoid artinya Anda seharusnya menghindari bla bla bla. Jadi lebih strong, lebih kuat yang have to daripada yang should, gitu ya. Dan yang terakhir adalah you cannot drink. You cannot drink soda, misalnya. Anda tidak boleh minum soda. You cannot eat shrimp. Anda tidak boleh makan udang, misalnya. Nah, kalau yang cannot itu sangat tidak diperbolehkan makan atau minum sesuatu. Ya, one more time, I will pronounce the words and you have to repeat it. Okay, ulangi. Dihafalkan dan nanti kalian ulangi sendiri. You are prohibited to drink. You have to avoid. You have to restrict yourself to drink. You should avoid. You should restrict yourself to drink. You cannot drink. Oke, itu caranya untuk melarang pasien makan atau meminum sesuatu. Yang selanjutnya, ketika merekomendasikan diet, pastinya ada diagnosis terlebih dahulu dari dokternya. Dan kalian bisa menyampaikan diagnosis dari dokter itu kepada pasien. Caranya seperti ini. Nah, according to doctor's report, you have a problem with your stomach. According to doctor's report, you have a problem with your stomach. Yang artinya, berdasarkan laporan dokter, Anda memiliki masalah dengan perut Anda. Gitu. Atau bisa juga pakai, according to your physician, you have a problem with your digestion. Berdasarkan, physician itu sebenarnya kayak dokter juga gitu ya. Dokter yang menangani Anda, misalnya itu, Anda memiliki masalah dengan pencernaan Anda. Atau yang terakhir, according to doctor's note, you have a problem with your cholesterol. Berdasarkan catatan dokter, Anda memiliki masalah dengan kolesterol, misalnya kayak gitu. Nah, ini yang diwarnai ungu, artinya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sesuai dengan kebutuhan kalian, kebutuhan pasien, atau yang doctor's report, boleh pakai doctor's report, boleh your physician, itu sama saja.
Yang harus disesuaikan itu adalah yang kolesterol, digestion, yang stomach. Ini berdasarkan kondisi pasien ya, disesuaikan ya. Oke. Nah, terkadang ketika kita menjelaskan dietary program, ketika kita melarang misalnya Anda tidak boleh makan udang, Anda tidak boleh makan makanan manis misalnya seperti itu, nanti akan ada pertanyaan dari pasien tentang mengapa kok saya tidak bisa makan makanan itu. Nah, makanya kalian bisa menyampaikan alasannya dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Contohnya, ada yang tidak boleh makan makanan gorengan misalnya gitu. Terus nanya pasiennya, why can I eat it? Kenapa saya tidak boleh makan gorengan itu misalnya kayak gitu. Kalian bisa menjawab, it contains too much fat. Atau it contains too much cholesterol. Yang artinya bahwa gorengan itu mengandung banyak lemak atau mengandung banyak kolesterol. Gitu ya. Atau bisa juga menggunakan expression yang ada di bawahnya. Contohnya, consuming excessive sweets will worsen your condition. Atau consuming excessive fat will aggravate your heart. Yang pertama, yang consuming excessive sweets will worsen your condition. Worsen itu adalah memperburuk. Jadi, di sini kalian bisa diartikan bahwa mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan akan memperburuk kondisi Anda. Ya. Tapi bisa juga pakai yang kedua, yaitu mengkonsumsi lemak yang berlebih akan memperparah kondisi jantung Anda, misalnya kayak gitu. Ya. Ada juga yang bawahnya. Nah, ini kan ada yang warna orange dengan warna kuning ya. Yang warna kuning bisa diganti dengan tipe makanan atau tipe nutrition yang dibutuhkan ya berdasarkan kondisi pasien. Yang ketiga, kita kembali ke yang ketiga, consuming excessive palm oil will increase your cholesterol rate. Yang artinya mengkonsumsi minyak kelapa sawit yang berlebihan akan meningkatkan kolesterol Anda gitu. Kolesterol Anda jadi tinggi lagi. Makanya tidak boleh makan makanan yang berminyak atau yang digoreng dengan minyak kelapa sawit gitu. Dan yang terakhir, contohnya, consuming excessive soda will increase your blood sugar. Mengkonsumsi soda yang berlebihan akan meningkatkan gula darah Anda. Gitu. Ini ya, itu contoh ungkapan yang menyatakan tentang alasan mengapa pasien tidak boleh makan ini itu atau minum ini itu. Gitu ya. Kalian boleh pakai yang atas atau pakai yang bawah konsep ininya, formulanya. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan oleh pasien mengenai diet atau mengenai makanan misalnya kayak gitu ya. Misalnya, nah ini ketika kita menjelaskan apa saja yang boleh dimakan, ada satu makanan yang mungkin favorit dari pasien tersebut, tapi apakah boleh atau tidak misalnya kayak gitu ya. Ditanyakan misalnya sama pasien itu. Pasiennya bertanya, can I consume instant noodle? Apakah saya boleh mengkonsumsi mie instan? Gitu. Can I have an orange juice? Apakah saya boleh makan atau minum jus jeruk? Nah, itu biasanya pertanyaannya. Kalau misalnya boleh, berarti yes, you can. Kalau tidak boleh, no, you cannot. Kita responsnya seperti itu ya. Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya yang diajukan oleh pasien. Contohnya, can I order another menu? Bolehkah saya
memesan menu yang lain. Nah, ini kalau di rumah sakit kita biasanya tidak umum ya. Tidak umum ada misalnya pasien minta menu yang lain gitu ya, atau misalnya biasanya pasien mah nerima-nerima aja gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang memang kritis gitu, apakah nggak ada menu lain, boleh ini biasanya ditanyakan. Can I order another menu? Misalnya bosan atau seperti apa, biasanya pasien atau keluarga pasien bertanya seperti ini. Can I order another menu? Tuh, makanan yang lainnya boleh nggak misalnya gitu. Kemudian, can I borrow a spoon? Kalau misalnya ada yang peralatan makan yang belum komplit atau misalnya meminta tambahan peralatan makan, apakah saya boleh meminjam spoon? Spoon itu adalah sendok, atau fork, garpu, atau bowl, mangkuk, atau plate, piring, gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Can I have a menu list? Jadi apakah saya boleh meminta list menu makanannya? Can I have more water or rice? Apakah saya boleh minta air lagi atau nasi lagi? Nah, responsnya seperti yang tadi ya, kalau misalnya kalian jawabannya boleh, berarti kalian bisa pakai yes, you can, atau certainly, tentu saja, certainly itu sure, atau of course, itu sama saja ya, artinya adalah tentu boleh gitu. Kalau misalnya tidak boleh, berarti I'm sorry, you can, atau you cannot. Jangan lupa pakai sorry kalau misalnya menolak ya. Nah, ini adalah expression yang lain. The first one is, did you enjoy your meal? Ini yang kita tanyakan untuk menanyakan pasien apakah bisa menikmati makanannya, atau misalnya ada sisa, misalnya itu enak nggak makanannya, bisa pakai ini ya. Did you enjoy your meal? Apakah Anda menikmati makanannya? Expression yang lain, do you have any problem with your meal? Apakah ada masalah dengan makanan Anda? Menanyakan apakah ada bisa dimakan atau tidak makanannya. Kalau tidak bisa, kenapa? Gitu ya. Yang ketiga itu menanyakan porsi. Is the portion enough for you? Apakah porsinya cukup untuk Anda? Apakah terlalu sedikit atau terlalu banyak? Is it too little or too much? The next one is, why don't you eat your food? Ini kalau misalnya pasien tidak memakan makanannya, jadi masih ada semua makanannya dan tidak dikonsumsi. Ini bisa pakai, why don't you eat your food, Mr. White? Mengapa Anda tidak memakan makanannya? Kemudian the next one is, have a nice meal or enjoy your meal. Itu kalau kita ingin mengungkapkan selamat makan. Can I take the dishes now? Bolehkah saya mengambil peralatan makannya sekarang? Ya, kalau misalnya peralatan makannya kotor yang sudah dipakai, boleh dan mau diambil, kalian boleh pakai ini. Can I take the dishes now? Tapi biasanya kalau ini sama bagian yang lain ya, bukan nurse biasanya. Expression atau ungkapan yang lain ada. Nah, ini ada satu percakapan singkat antara pasien dengan nurse. Nah, kalau misalnya pasiennya bertanya, when can I start drinking or having meal? When can I start drinking or having a meal? Biasanya kalau yang sudah dioperasi atau yang sudah berpuasa gitu ya, nanya ini pasiennya, kapan saya boleh mulai minum atau makan? Nah, dijawab sama perawatnya, boleh seperti ini. Tergantung kondisi ya. Kalau misalnya ini artinya pasien sedang dalam pengaruh obat bius, makanya tidak boleh makan dulu. Dan perawat di sini mengungkapkan, you have to wait until the anesthetic has worn off. Anda harus menunggu dulu sampai hilang pengaruh obat biusnya.
Jadi kalau misalnya masih ada bad juice-nya, tidak boleh makan atau minum dulu gitu. Boleh pakai yang pertama kalimatnya atau pakai yang kedua responsnya. Don't take anything to eat before the anesthetic wears off. Jadi kalau ini lebih tegas ya. Jangan dulu makan apa-apa A atau Bu sebelum hilang pengaruh obat biusnya. Ya. Ini hanya beberapa ungkapan yang harus kalian ketahui. Barangkali kalian menemukan di dunia kalian begitu. Ya, barangkali ada yang menggunakan bahasa Inggris dan bertanya seperti ini, jadi kalian bisa jawab. Okay, so this is our constant references. We use English for professional nurses and Simon Wright. So, okay, as usual, if you have any questions, please send me the WhatsApp messages or with another media. Boleh lewat apa saja. Lewat Sipan, barangkali kalian malu kalau misalnya langsung menaikkan sendiri, boleh ya. Okay, that's all for today's presentation about reinforcing a dietary program. I hope this will be useful for you and will gain your knowledge and being a base for our practice on the next semester. Jadi di pertengahan semester yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana benar-benar role play menggunakan expression atau ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari di pertengahan semester awal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.